Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianto dengan NIM 140142143. Di sini akan melaksanakan tugas manajemen sekolah dengan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah yaitu Bu Nur. Jadi di sini saya akan mewawancarai yang pertama mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Jadi saya ingin bertanya, Bu, bagaimanakah pentingnya kepemimpinan kepala sekolah? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Nur Khairiyah. Saya di sini di MI Muhammadiyah Suboto ini sebagai kepala madrasah untuk periode tahun 2021 sampai tahun 2025. Nah, terima kasih Mas Widianto melaksanakan tugasnya di sini. Dan kami jawab apa yang menjadi pertanyaan Mas, yaitu kepemimpinan tentang kepala madrasah itu sangat berperan penting di dalam meningkatkan prestasi suatu madrasah. Bagaimana seorang kepala madrasah itu dia di dalam memimpin itu nanti akan menjadi tolak ukur bagaimana kemajuan madrasah tersebut. Demikian, Mas. Ya, baik, terima kasih, Bu. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Bagaimanakah otoritas kepemimpinan kepala sekolah? Untuk otoritas kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah yang ada pada kami, kepala sekolah itu yang pertama bertindak sebagai seorang manajer. Artinya, kepala sekolah harus mampu memberdayakan guru dan siswa melalui kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Untuk selanjutnya, kepala madrasah bertindak sebagai edukator yang akan menciptakan iklim yang kondusif, memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalitas. Untuk selanjutnya, kepala madrasah juga sebagai supervisor, yaitu akan mengawasi para guru maupun siswa bagaimana di dalam kegiatan pembelajaran sudah sesuai dengan visi misi dan tujuan atau belum untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Dan juga kepala madrasah itu juga sebagai administrator di dalam madrasah tersebut atau sekolah tersebut, baik di dalam administrasi kepegawaian ataupun keuangan dan keseluruhan yang berkaitan dengan segala kegiatan yang ada di madrasah tersebut. Demikian, Mas. Ya. Pertanyaan berikutnya, Bu. Apa model kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah? Ya. Untuk model kepemimpinan yang ada di madrasah kami yaitu partisipatif. Nah, itu artinya kepala madrasah dan guru bersama-sama berpartisipasi aktif di dalam perencanaan, melaksanakan ataupun mengevaluasi segala kegiatan yang ada di madrasah untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di madrasah. Demikian, Mas. Ya. Pertanyaan keempat, Bu. Bagaimanakah sikap yang ditunjukkan kepala sekolah dalam memimpin? Untuk sikap kepala madrasah ataupun kepala sekolah di dalam memimpin itu yang perlu kita utamakan adalah yang pertama, memahami keadaan para guru ataupun peserta didik, bagaimana keadaan mereka termasuk bagaimana keluarga mereka, sehingga kita dapat memahami keadaan para guru, karyawan ataupun peserta didik. Selanjutnya harus bersikap adil terhadap para guru ataupun kepada para peserta didik. Untuk selanjutnya adalah memperhatikan guru ataupun karyawan bagaimana keadaannya dan sebagainya. Bersikap ramah ataupun sopan santun terhadap guru, karyawan, juga peserta didik, juga bersikap tegas dan disiplin. Ya. Selanjutnya, bagaimanakah upaya kepala sekolah dalam memimpin untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, Bu? Nah, di dalam upaya kami mencapai tujuan yang kami harapkan, yang pertama adalah meningkatkan profesionalitas kerja guru. Yang kedua yaitu meningkatkan kedisiplinan. Yang ketiga, merencanakan program-program sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan madrasah kami. Untuk selanjutnya juga memahami tantangan atau hambatan apa yang ada di sekolah tersebut, dan juga yang terakhir jangan lupa adalah pantang menyerah. Pantang menyerah, ya, siap.
Dan selanjutnya, bagaimanakah cara kepala sekolah dalam mengkoordinasi guru atau tenaga kependidikan? Untuk koordinasi terhadap para guru, kami berusaha yang pertama itu menciptakan situasi yang harmonis. Ya, diciptakan bagaimana situasi tersebut supaya tercipta kekeluargaan dan juga saling bekerja sama satu sama lain, memahami keadaan guru, baik diri pribadi ataupun keluarganya, bersikap profesional serta tegas dan disiplin. Pertanyaan yang ketujuh, Bu. Bagaimanakah cara kepala sekolah membangkitkan kepercayaan terhadap yang dipimpinnya? Cara kami, salah satu upaya kami di dalam membangkitkan kepercayaan terhadap guru adalah satu, saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, memahami keadaan guru baik itu pribadi ataupun seluruh keluarganya. Yang selanjutnya adalah suasana yang harmonis ataupun kekeluargaan. Juga saling memotivasi di dalam meningkatkan kinerja. Pertanyaan ke-8, bagaimanakah cara kepala sekolah dalam menggerakkan atau memotivasi untuk meningkatkan kinerja dan kedisiplinan guru atau tenaga kependidikan? Ya, cara memotivasi kinerja guru pada kami adalah yang pertama, mengetahui kondisi kerja yang menyenangkan bagi kami, jadi tercipta suasana yang menyenangkan. Untuk selanjutnya, menciptakan situasi kerja yang harmonis, kekeluargaan. Untuk selanjutnya, memberikan kesempatan untuk menjadi lebih maju dan berkembang, dan juga memberikan contoh yang baik dalam kedisiplinan ataupun dalam segala tingkah dan laku. Selanjutnya pertanyaan ke-9, apakah kepala sekolah menerapkan prinsip penghargaan dan sanksi kepada guru atau tenaga kependidikan? Bagaimanakah penerapannya? Ya, untuk penerapan reward atau penghargaan yang ada pada madrasah kami, otomatis kami akan mengucapkan terima kasih kepada para guru atas kinerjanya yang bagus, atas perjuangannya di dalam bersama-sama mengembangkan madrasah ini, baik ucapan itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Selanjutnya juga sebagai wujud rasa terima kasih dan penghargaan kami juga akan memberikan tambahan honor secara berjenjang atas kinerjanya. Demikian, Mas. Selanjutnya nomor 10, pertanyaan terakhir, apa saja kendala-kendala kepala sekolah dalam memimpin dan apa upaya untuk mengatasi kendala tersebut? Nah, kendala-kendala bagi kepala madrasah di dalam kepemimpinan kami diantaranya adalah kurangnya kedisiplinan para guru. Itu bisa kita berikan motivasi ataupun pengarahan-pengarahan sehingga nanti untuk kedepannya akan menjadi lebih baik, untuk lebih disiplin lagi. Untuk selanjutnya, kurangnya komitmen di dalam menjalankan program, karena kadang suatu saat ada satu orang guru ataupun dua orang guru yang mungkin pas kebetulan punya masalah dan sebagainya, lah mungkin menjadi kendala. Dan juga kadang kurang serius ketika menghadapi pengawasan ataupun supervisi mungkin di kelas-kelas atau bagaimana. Demikian. Ya. Baik, selanjutnya Bu, mengenai manajemen berbasis sekolah. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah manajemen berbasis sekolah diterapkan di MI Muhammadiyah Seboto? Ya, manajemen berbasis sekolah sudah bisa kami terapkan di madrasah kami. Ya. Selanjutnya, bagaimanakah gambaran penerapan manajemen berbasis sekolah di MI Muhammadiyah Seboto ini? Untuk penerapan manajemen berbasis sekolah di madrasah kami, satuan pendidikan akan memberikan otonomi dan bersikap fleksibel di dalam
mengelola pendidikan tersebut, sehingga akan mendorong partisipasi warga madrasah baik secara langsung untuk meningkatkan mutu ataupun kualitas dari madrasah kami. Ya, pertanyaan yang ketiga, dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, apakah pernah dilakukan rapat bersama semua warga sekolah? Ya, untuk pelaksanaan rapat kami memang sudah sering melakukan rapat tersebut. Di antaranya rapat yang kami lakukan di dalam membahas program kami adalah yang pertama rapat guru dilaksanakan tiap bulan sekali. Untuk rapat bersama komite kita laksanakan 3 bulan sekali. Dan untuk rapat pembahasan program bersama wali murid kami jadwalkan, kami adakan 1 tahun sekali. Pertanyaan yang keempat, dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, apakah pernah dilakukan rapat penyusunan program sekolah dan apakah membutuhkan waktu lama? Ya, di dalam penyusunan program-program madrasah memang ini kita sampaikan ketika pelaksanaan rapat pleno bersama para wali murid dan juga bersama komite madrasah, sehingga kami persiapkan terlebih dahulu apa yang kami rencanakan, program apa yang akan kami laksanakan, sehingga kita bermusyawarah bersama wali murid itu akan bisa lebih singkat dalam waktunya, sehingga para wali murid juga akan mengetahui program apa saja yang akan kita laksanakan. Pertanyaan yang kelima, apakah pernah dilakukan pengorganisasian dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah? Untuk manajemen berbasis sekolah ini, untuk organisasi seperti yang tertulis di dinding tersebut, itu ada struktur komite sekolah, ada juga struktur organisasi tentang pembagian tugas yang sudah tertulis di situ, diantaranya yaitu tentang ketua dikdasmen, pengurus komite, kepala madrasah, wakil kepala, sampai dengan pembagian wali murid ataupun guru kelas, dan juga bidang-bidang yang lain sudah ada kami administrasikan sesuai dengan bidang kami. Selanjutnya, dalam pengembangan madrasah, bentuk kreativitas apa yang dilakukan? Di dalam kreativitas pengembangan madrasah kami selama ini yang kami lakukan diantaranya 1. Sosialisasi ke warga masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk selanjutnya, dengan cara penambahan kegiatan ekstra yang ada pada madrasah kami, diantaranya ada ekstra drum band, terus ekstra HW kegiatan Hizbul Waton dan sebagainya. Untuk selanjutnya, dalam kegiatan di sekolah kami juga akan menambah kegiatan ibadah, diantaranya sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, sehingga nanti anak-anak akan terbiasa dengan ibadah mereka. Untuk selanjutnya, kreativitas yang kami lakukan adalah mengambil mitra kerjasama dengan mobil jemputan siswa, sehingga bagi anak-anak yang jaraknya mungkin agak jauh bisa diantisipasi supaya tidak datang terlambat dan pulang dengan aman dengan mobil tersebut. Dan juga kami mengadakan kemitraan dengan mengadakan catering di dalam makan siswa, sehingga anak-anak tidak perlu membawa bekal tapi sudah ada disediakan catering di sekolah ini. Pertanyaan yang terakhir, apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerapan manajemen berbasis sekolah? Nah, untuk penerapan manajemen berbasis sekolah ini memang banyak sekali hambatan-hambatan yang kami rasakan. Untuk yang pertama adalah tentang pendanaan, juga sarana dan prasarannya, karena memang dana dan sarana tersebut
sebagai modal utama di dalam kelangsungan suatu pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu ada sebagian partisipasi dari masyarakat yang kadang kurang mendukung, dan itu mungkin juga sebagai kendala juga, dan juga latar belakang dari sosial ekonomi orang tua siswa lah, mungkin karena memang kita berada di lingkup pedesaan, nah mungkin ada sebagian dari mungkin wali murid ataupun orang tua siswa yang keadaan sosial ekonominya kurang mendukung di dalam melaksanakan program-program yang telah kami rencanakan tersebut. Demikian, Mas. Baik, pertanyaan semuanya sudah terjawab. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon doanya supaya nanti madrasah kami ini bisa kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi dan berkembang, semakin menjadikan kepercayaan masyarakat di madrasah kami. Demikian, Mas. Mungkin itu yang kita sampaikan, Mas. Sebelumnya kita akhiri, barangkali ada kekurangannya, kami mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.